Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan pajak. Kita semua dalam kondisi yang baik, luar biasa, sehat, tanpa kekurangan satu apapun pada edukasi perpajakan KBP Badora. Iya, 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 iya. Dingin bang. Jadi hari ini hari yang baik ini untuk ngobrol terkait perpajakan ya bang. Emang ada hari yang tidak baik untuk ngobrol perpajakan nggak bang? Kalau untuk perpajakan semua hari baik. Semua hari baik untuk ngobrol perpajakan ya. Jadi kali ini kawan pajak kita ngobrolin, kita ngobrol santai aja bang ya. Oke. Ya, kita ngobrolin aturan baru nih. PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Ini betul-betul baru, berlakunya tahun depan ini Mas Bambang, betul ya? Iya. Oh ya, ini sebelumnya saya Elvan Wirasta nih kawan pajak, penyuluh pajak KPP Badora. Ngobrol-ngobrol pagi ini, ngobrol-ngobrol kali ini kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di sebelah kiri saya ada Bang Doli. Saya ya. Iya ini nih Bang Doli. Halo kawan pajak. Kemudian di sebelah kiri Bang Doli ada Mas Bambang. Apa kabar kawan pajak? Wih, luar biasa. Nah, kan pajak PMK 81 ini memang isinya halamannya banyak nih. Ya, Bang Doli ada 600-an kira-kira ya halamannya. Nah, ini sebelum kita bahas lebih detail lagi nih terkait isi-isinya, boleh mungkin disampaikan oleh Bang Doli latar belakang PMK 81 ini apa nih Bang Doli? Ya. Silakan Bang. Baik, terima kasih ya. Pasti ya latar belakangnya adalah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Artinya untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, serta memiliki fleksibilitas yang tinggi yang dilaksanakan melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan. Artinya karena nanti kita akan menghadapi satu aplikasi yang baru, Sistem baru nih. sistem Bang, ya. baru, ya, maka diperlukanlah banyak penyesuaian. Banyak penyesuaian. Ya, sebagaimana kita ketahui, dalam PMK 81 ini ada 42 peraturan Menteri Keuangan atau keputusan Menteri Keuangan yang perlu disesuaikan. Ada penyesuaian. Kenapa perlu disesuaikan? Ya karena agar bisa masuk dalam konteks tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwa perubahan-perubahan yang signifikan dalam implementasi konteks nanti adalah kaitan dengan penyetoran pun berubah. Begitu ya. Ya, penyetoran berubah. Dan ini harus disesuaikan dong. Peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah ada, ya harus dilakukan perubahan mengikuti peraturan Menteri Keuangan. Jadi tujuannya atau latar belakangnya kenapa ada PMK 81 ini adalah menyesuaikan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tadi tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Ya. Itu ya yang menjadi latar belakang kenapa ada PMK 81 ini yang mengubah 42 PMK dan KMK ya. PMK dan KMK. Iya, jadi gitu kawan pajak ya, PMK 81 ini memang terbit kaitannya dengan Korteks nih ya Bang ya. Betul. Bener ya? Pasti. Korteks ya? Korteks. Karena Korteks ini nanti banyak penyesuaian-penyesuaian gitu kan ya kawan pajak. Nah, kira-kira perubahan-perubahannya ini apa aja nih Mas Bambang yang terjadi, yang kira-kira akan terjadi di ke depan? Jadi Korteks ini jadi nih bareng Bang? Jadi insya Allah ya. Insya Allah jadi. Ini sudah mantap kan? Sudah mantap. Sudah dikasih simulator, sudah dikasih percobaan-percobaan. Mantap. Kemarin sudah di launching tata cara membuka untuk belajar. Ya. General semua wajib pajak bisa melakukannya. Bisa akses ya Bisa untuk akses. mencoba. Nah, ini kita bicara tentang ketentuan terkait penyesuaian-penyesuaiannya. Nah, apa aja nih Mas Bambang kira-kira penyesuaiannya? Jadi gini Mas Wan, dalam PMK 81 ini kan memang intinya itu untuk mempersiapkan konteks gitu. Iya. Namun ada berbagai peraturan-peraturan lainnya nih yang perlu disesuaikan seperti yang tadi Bang Doli bilang nih. Misalnya di situ PMK 81 itu ada
beberapa klaster ya yang berubah. Yang Klaster. pertama ini klaster pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak dalam hal perpajakan. Itu kemudian ada pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Itu ya. Yang kedua. Kemudian ada lagi pembayaran dan penyetoran pajak nih. Ada nanti pasti ada perubahan yang signifikan lah ya diatur di situ ya. Kemudian mengenai surat pemberitahuan, layanan administrasi, dan pengaturan pelaksanaan Kortex nih atau sistem inti administrasi perpajakan itu sendiri. Jadi memang dalam peraturan PMK 81 ini ada banyak hal sekali yang disesuaikan ya. Karena di dalamnya pun isinya ada sekitar 600 pasal kali ya. Betul. Sekitar 400 atau berapa lah itu ya. Iya. Karena banyak sekali di situ. Namun karena saking banyaknya, karena keterbatasan waktu kita ini betul. ya, kita tidak mungkin bisa langsung membahas semuanya nih. Pasti kalau dibahas semuanya bisa 2 hari kali. Bisa ya. 2 hari, 2 tahun 2 malam mungkin Bang kalau kita bahas semuanya ya. Kalau soalnya kita pada saat pelatihan Kortex pun, kalau pada saat Kortex itu beberapa doang aja itu perlu 1 hari. Betul. 1 hari kerja untuk membahas. Jadi untuk kesempatan kali ini kita batasi saja ya pembahasan kita pada klaster pendaftaran nih Mas Alfa. Iya, ini mantap sekali karena Khusus pendaftaran ya. khusus pendaftaran nih Bang Doli dan Mas Bambang. Jadi hari ini kita bahas terkait pendaftaran registrasi nih ya, karena kan ini yang awalnya nih mungkin ya Bang Doli, Mas Bambang ya, sebelum kita akses ke SPT dan kawan sebagainya gitu ya, sebelum kita bisa akses kan kita harus daftar dulu nih. Nah yang pertama kira-kira apa nih Mas Bambang atau Bang Doli deh terkait pendaftaran ini, apa yang berubah nih gitu, yang poin-poin utama yang signifikan yang perlu disesuaikan dari ketentuan sebelum-sebelumnya. Baik, yang pertama itu ada sinkronisasi nih Mas Evan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 mengenai pendaftaran wajib pajak orang pribadi penduduk dengan mengaktifasi NIK sebagai NPWP ya, serta tidak diberikannya lagi NPWP cabang nih, jadi tidak ada NPWP cabang ya ke depannya. Yang kedua itu Diganti dengan NITKU ya. NITKU nomor identitas tempat kegiatan usaha NITKU. Kalau dulu kan 001, jadi misalnya kode 053 001, berarti di 053 002 03 berarti di wilayah kita. Nah kalau sekarang NITKU ini nanti ada nomornya di belakang 6 digit nih yang digenerate oleh sistem. Tapi kalau dulu, kalau boleh saya koreksi ya Bang, 053 itu tergantung lokasinya kan, nggak ya, 053. Ya, maksud saya tadi di 053 itu ada 4 cabang. Oh iya, berarti bisa ya. 053, 01, 02, 05. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih, yaitu saluran dan tata cara permohonan dalam klaster registrasi mengikuti ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara umum. Yang ketiga adalah perubahan beberapa terminologi seperti ini Mas Irfan. Kalau sekarang kan ada wajib pajak dengan namanya wajib pajak bendahara nih ya untuk instansi pemerintahan ya. Bendahara, misalkan bendahara pengeluaran apa? Iya. Ya kan. Nah, kedepannya itu ada perubahan terminologi nih dari wajib pajak bendahara ke wajib pajak instansi pemerintah. Itu dia. Itu. Terus selain perubahan terminologi tadi juga ada perubahan terminologi wajib pajak non efektif. Nah, sekarang non efektif ya. Namanya non efektif. Iya. Sekarang Kedepannya berubah menjadi non aktif. Jadi cuma itu ya. Non aktif atau tidak aktif? Non aktif. Non ini cewek berarti Mas ya. Iya, nona ya. Terus apa lagi nih? Ada lagi mengenai penambahan ketentuan NPWP tidak diberikan kepada yang tidak memenuhi
dapat diberikan kepada yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau subjektif. Kalau dulu kita mau daftar NPWP kan harus memenuhi dulu nih persyaratan subjektif dan objektif ya. Nantinya walaupun si individu ini atau orang ini tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif ini dapat diberikan nomor identitas perpajakan yang formatnya memang sama seperti NPWP ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih khusus nih nanti di dalamnya. Kemudian yang kelima mengenai pelaporan objek PBB untuk memperoleh NOP dilakukan pada KPP tempat WP terdaftar atau pusatnya. Iya. Jadi ini mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, ini menarik nih Mas Bambang ya, yang mau kita bahas hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin diingatkan kembali untuk teman-teman kawan pajak ini ya, yang mungkin belum validasi NPWP NIK-nya di DJP online, bener nggak? Ya, ini harus ada. Mungkin masih ada Bang ya yang belum validasi, kita mesti validasi dulu karena nanti yang dipakai adalah NIK yang sudah valid gitu ya. Betul, terutama untuk orang pribadi. Dengan Dukcapil ya. Betul. Sudah sinkron dengan Dukcapil ya. Nanti kedepannya kita pakai itu soalnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kepada kawan pajak nih dimohon untuk ngecek nih NIK-nya udah valid belum di Dukcapil dan udah diaktifasi di DJP online ya, gitu ya Mas Sofan ya. Ya. Nah kita mulai detail satu-satu nih Bang Doli ya. Nah, kita Bang Doli yang pertama tadi kan dibilang ada sinkronisasi gitu Bang ya terkait pendaftaran WPOP nih. Kira-kira apa nih yang berubah Bang dari? Baik ya. Jadi karena kita bicara klaster pendaftaran ya, maka kita bicara wajib pajak ya. Wajib pajak itu siapa sih sebenarnya wajib pajak? Ya. Atau siapa sih subjek pajak itu? Ya. Nah, begitu ya. Nah ini pengetahuan dasar nih. Wajib pajak itu ada berapa? Ya kalau saya menyimpulkan itu sebenarnya bisa dibilang ada 4, ada 5, ada 6. Yang pertama itu adalah orang pribadi. Ya, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah warisan yang belum terbagi. Nah, warisan yang belum terbagi ini adalah subjek pengganti dari orang pribadi. Jadi logikanya gini, ada orang pribadi mempunyai kegiatan usaha. Kegiatan usahanya ini berjalan, maaf kata dia meninggal. Kegiatan usahanya berjalan terus nih. Masa dia nggak bayar pajak dong, gitu ya. Nanti kalau yang meninggal usaha tetap ada, nggak bayar pajak, maka dia tetap bayar pajak, disebut sebagai warisan belum terbagi. Sepanjang kegiatan usahanya ini belum diwariskan, maka dia tetap berjalan bisnis biasa, maka kewajiban pembayaran tetap ada. Maka dia disebut sebagai warisan belum terbagi. WBT ya singkatannya. Nah, jadi tadi orang pribadi, warisan belum terbagi. Lalu yang ketiga adalah badan. Nah, badan ini juga menarik nih, karena ini perlu kita sampaikan. Apalagi kita ini di Badora ya, badan dan olahraga. Bukan Bang, orang asing Bang. Nah, di Badora ini siapa sih wajib pajaknya? Adalah bentuk usaha tetap. Maka badan ini bisa disebut juga bentuk usaha tetap. Kenapa bentuk usaha tetap? Bentuk usaha tetap ini adalah subjek pajak luar negeri. Tapi perlakuannya sama seperti badan. Ya, jadi kita kan tahu ada badan nih. Ya, ada badan. Maka saya memisah sebenarnya badan dengan BUT. Ya. BUT ini adalah subjek pajak luar negeri yang kewajiban prapajakannya sama seperti badan. Nah, BUT ini kan juga ada 2. Apa aja tuh Bang? Ada badan dari luar negeri, orang pribadi luar negeri. Bisa juga orang pribadi. Iya, bisa juga orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Tapi tidak lebih dari 180 hari. Jadi cuma bikin seperti kantor konsultan di sini, tapi balik ke sana. Itu orang pribadi ya. Nah yang keempat dong yang berarti yang pertama orang pribadi, warisan belum terbagi, badan tadi ada termasuk BUT. Lalu yang berikutnya adalah instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Bambang, ya ada terminologi baru ya, instansi pemerintah sebagai instansi pemerintah. Nah, ketika mereka sudah memenuhi syarat subjektif, tadi kan syarat subjektif sudah kita sebutkan, dan objektif ya. Objektif di sini apa? Bicara tentang penghasilan ya. Bicara penghasilan ya. Kalau bicara PPN berarti bicara
objek, Objek, ya, objek, penyerahan. objek. Nah, kalau di sini berarti secara Subjeknya. subjektif dan objektif. Memenuhi unsur subjek, memenuhi unsur objek. Maka apa yang mereka lakukan? Maka mereka wajib dong mendaftarkan diri ke KPP. ya kantor pelayanan pajak. Di mana di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib Usaha. pajak. Tempat kedudukan ya. Kedudukan wajib pajak itu. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, loh, kalau begitu nggak ada dong yang berubah. Iya, sama aja bang. Berubahnya adalah orang pribadi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai objek pajak dalam negeri atau tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan peraturan pajak diberikan nomor identitas perpajakan. Namanya nomor identitas perpajakan. Nah, sekarang kan ada isu baru nih. Apa tuh bang? Nomor identitas perpajakan yang diberikan kepada MSE. bukan subjek pajak. Bukan subjek. Nanti termasuk juga ya, bukan subjek pajak. Kalau bukan subjek pajak, siapa sih yang bukan subjek pajak? Coba siapa nih yang bukan subjek pajak? Perwakilan negara asing bang. PNA, Iya. perwakilan negara asing. Terus Organisasi Badan internasional. Oh, sekarang udah diganti. Oh iya, ya. badan Kita pakai yang baru dong. internasional. Oke. Badan internasional. Berarti yang sudah terdaftar ya di PNABI, Badan internasional sudah terdaftar di Kementerian. Ya ada. Nah, mereka ini karena korteks tadi pembaruan sistem administrasi perpajakan, maka mereka pun diberikan Nomor identitas NIP. perpajakan Ya, tadi. nomor Ya. identitas perpajakan. Pertanyaannya lah, sama nggak sih NIP dengan NPWP? NPWP? Sama bang. Ini kan sama nggak? Nah, dalam hal ini karena tadi dia bukan subjek pajak, tapi mereka diberikan nomor identitas perpajakan, ini hanya sebagai sarana mereka jika ya mereka melakukan sesuatu yang diwajibkan kaitan dengan perpajakan. Ya, kalau PNABI kan mereka pasti dong mereka memiliki hak untuk resiprokal tentang Iya. Ada fasilitas lah kurang lebih ya. Bagaimana mereka mengajukan? Kita kan sudah pakai satu aplikasi Cortex. Iya. Maka mereka pakailah NIP tadi. Maka banyak orang bertanya, PNAB ini, kalau saya diberikan NIP yang konon katanya sama dengan NPWP, berarti boleh dong kami memotong dan memungut. Nah, ini makin kacau. Itu pertanyaan Karena lebih kan dalam jelas lagi bang. basicnya di pasal 3 Undang-Undang PPH bukan subjek pajak. Bukan subjek. Di per berapa itu? Per 17 yang sekarang diganti PMK 68 ya. Dengan orang pribadi pun mereka bukan sebagai pemotong pemungut. Bukan. Ya artinya mereka tidak melakukan hal itu. Jadi mereka hanya sebagai nomor identitas perpajakan. Tadi disinggung nih sama Mas Bambang nih ya. tentang PMSE. PMSE. PMSE pun demikian banyak pertanyaan. Ketika ada konsumen di Indonesia transaksi dengan PMSE luar negeri, Potong nggak? potong nggak PP 26-nya nih? Potong PP 23 nggak? Pertanyaan bisa gitu bang. Ini potong. Iya. 26 atau 23 nih? Ini kan NPWP gitu Ada bisa yang pertanyaannya. berarti 23 dong. Ah. Nah, ini makin kacau lagi. Iya, pemahaman iya, kita iya. ya. Padahal sebenarnya sudah jelas regulasi kita mengatakan bahwa PMSE ini bukan BUT. Bukan PUT. Prinsipnya adalah no PE atau permanent establishment, no BUT, no No tax. tax. Berarti kalau mereka bukan BUT, berarti dari isu PPh 26. Seharusnya demikian. Demikian ya, karena memang itu diberikan nomor identitas perpajakan hanya pada saat dulu kita COVID, kita butuh uang lah ya, fresh money. Iya. Dan ini sudah lama sebenarnya dipikirkan bagaimana cara memungut. Maka ditunjuklah pemungut-pemungut ini sebagai pemungut PPN. Terkait pendapatan negara Iya. berarti bang. Nah, mekanismenya dikasihlah NIP. NIP. Ya, nomor identitas perpajakan. Jadi seperti itulah perubahan di PMK 81 bang. PMK 81. Jadi itu ya kawan pajak ya, artinya kurang lebih mirip sebenarnya bang ya. Cuman memang yang sebelumnya belum diatur nih terkait subjek subjek pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif tapi bisa diberikan suatu identitas perpajakan gitu ya. Kepentingannya hanya untuk administrasi perpajakannya ya, mungkin Sama sih, memanfaatkan itu fasilitas. definisinya mirip-mirip itu Iya definisinya. juga sebenarnya bang ya. Tapi tidak ada kewajiban ya. Tapi kan nggak ada kewajiban. Memang sudah di awalnya disebutkan bukan subjek pajak. Nah mungkin begini nih, kalau kita agak masuk ke teknis boleh nih mas. Boleh Bang, dong, ya. boleh dong. Kalau sampai dengan akhir tahun ini 2024 ini, nantinya kan ini ada wajib pajak yang sudah punya akun DJP online nih. Bener ya? Artinya kan kalau teman-teman ini tidak perlu lagi melakukan pendaftaran gitu, betul ya? Betul. Sehingga nanti ketika untuk akses Cortex-nya langsung langsung ada fiturnya untuk Ya, registrasi pilihan, ya, pilihan untuk Ada registrasi. pilihan.
kemudian nanti akan dibelikan akun dan password, kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang sudah Artinya ini kan eksis. sama sewaktu kita praktek ya waktu Cortex, Cortex betul, pertama. betul. Begitu kita buka halaman login, halaman login ada opsional di situ kan, yang di CP online aktif, sama yang belum diaktifkan. Ya. Sama yang belum terdaftar. Jadi nanti tinggal melakukannya di situ. Iya. Untuk yang sudah punya NPWP tidak menjadi soal sebetulnya ya. Nah, nanti ke depannya kalau untuk yang belum punya NPWP kemudian kawan pajak ini memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya, bagaimana tata cara pendaftarannya nih Mas Bambang? Jadi kan kalau sebelumnya kan kita punya e-registration nih, atau lewat saluran-saluran lain, atau silakan datang ke KPP tempat dia di mana tinggal atau berkedudukan gitu. Nah, nanti ke depannya gimana nih sesuai dengan PMK 81 Mas Bambang? Baik, kalau sesuai peraturan ini ya Mas Evan, untuk pendaftaran NPWP ini dapat dilakukan secara tidak langsung ataupun langsung nih ya. Ya, Kalau yang tidak gimana langsung tuh? Ini bisa melalui portal wajib pajak. Portal wajib pajak. Iya, ya Cortex itu lah ya. Oh, si Cortex ini. Iya. Nanti mungkin ada pilihannya ya, terdaftar. Betul. Itu. Kemudian bisa melalui halaman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan DJP. Ini apa nih? Mungkin Dikasih kalau space sekarang lah kira ya. kali ya Atau mungkin ini Mas, nanti OSS gitu Mas. OSS juga, atau yang dari notaris itu. Dari notaris. Iya betul. kan, misalkan badan hukum mendirikan badan hukum bikin akte nih, bikin akte. Mau sekalian sama NPWP-nya nggak? Nah, bisa, itu ada. nanti bisa sekalian tuh lewat notaris, mungkin seperti itu ya. Ya. Kemudian bisa melalui kontak center 1.500-200. Bisa lewat kontak center. Bisa lewat kontak center. Dan defaultnya melalui online tadi itu ya. Tetapi misalkan karena satu dan lain hal atau force mayor. Iya, nggak ada sinyal misalnya Mas, nggak ada sinyal. Kayak saya lah dulu pernah di Papua ya, dalam fak-fak sana ada pengusaha di sana. Sulit sinyal. Sulit sinyal lah. Kita harus naik pohon dulu kan. Susi berarti Bang. Apa itu? Sulit sinyal. Saya. Iya. Terus. Iya, jadi seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu gimana tuh? Gimana? Bisa langsung daftar ke KPP. Ke KPP harus KPP mana saja nih? Jadi ke depannya nih kawan pajak bisa mendaftarkan langsung ke KPP tempat terdekat, misalkan kawan pajak ada di Jakarta ya udah ke daftar di KPP Gimana aja? Jakarta. Artinya begini, misalnya warga tadinya dia tinggal di Mimika, tahu Mimika ya? KTP-nya katakanlah ya. Mimika, fak-fak Mimika. Iya. Mimika, kebetulan dia lagi ada di Jakarta. Betul. Iya. Dia dapat kerjaan di Jakarta gitu misalnya Mbak. Ada suatu hal di Jakarta. Di sini kan serba canggih nih. Gua langsung aja ke KPP, bisa ya? Bisa. KPP mana aja? Mana aja karena borderless Bang. Meskipun KTP-nya nggak Jakarta bisa nih Mas Bisa, Bambang. tapi nanti tetap terdaftar di KPP sesuai dengan tempat kedudukan ataupun domisili Yang ada di yang identitas. ada di identitasnya. Jadi misalkan Mas Alvan nih Surabaya ya, punya KTP-nya Surabaya, belum punya NPWP, bisa tuh daftar di KPP Jakarta, tapi nanti tetap terdaftarnya Di Surabaya. Jakarta biasanya di sana ya. Surabaya. Nah, kalau lewat pos juga masih boleh Mas Lewat Bambang. pos masih bisa Mas Alvan, lewat pos atau ekspedisi ataupun kurir. Terkait pendaftaran Kalau NPWP-nya. pakai burung merpati nggak bisa ya? Ya? Burung merpati. Nanti nyasar Bang, kemana ya? Bukan kantor pajak, ini kantor pos nanti. Iya kan? Seperti itu. Jadi gitu kawan pajak ya, meskipun nanti perubahan sistem yang luar biasa ini semua bisa online bla 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 gitu, tapi tetap cara manual kita akomodir gitu Mas Bambang ya. Iya, betul Terkait sekali. pendaftarannya. Oke. Terus ada lagi nih Mas Elvan, jangka waktunya ya. Boleh Jangka dijelaskan. pendaftaran nih. Jadi kan ada kewajiban untuk mendaftarkan diri, mendapatkan NPWP ya. Jadi untuk ini ada dua nih jangka waktunya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya dilakukan. Paling lama 1 misalkan. bulan. Lama ya. Iya, dan misalkan ini untuk profesi ya, kita buka jasa, misalkan jasa hukum lah, advokat atau notaris. Itu kalau belum punya NPWP, paling lambat itu 1 bulan setelah mendirikan usahanya itu. Paling lama 1 bulan setelah.
Sedangkan yang kedua untuk orang pribadi yang berupa karyawan, ya itu mendaftarkan paling lambat bulan berikutnya. Akhir bulan nih Mas Irfan. Bulan berikutnya, ya betul, bulan berikutnya setelah penghasilannya terakumulasi melebihi nilai dari PTKP-nya. PTKP kita berapa sekarang? PTKP kita masih sama kan pajak. Kalau untuk sama ya. belum kawin atau TK ya, itu masih 54 juta. Supaya banyak berarti harus kawin, Mas. Ya, harus kawin dan punya anak. 3 ya, maksimal 3. 72 juta ya. 72 juta. Oke. Jadi sebelum melewati PTKP nggak ada kewajiban pendaftaran sebetulnya. Jadi, ya, misalkan kan pajak ini kerja ya, pegawai. Gajinya katakanlah 7 juta lah ya. Bulan pertama kan belum, baru 7 juta ya. Baru ada kewajiban di bulan 8 kan ya. Kalau misalkan dia statusnya belum menikah nih. Karyawan, bicara karyawan. Kalau karyawan kan dipotong sama pemberi kerja. Iya, tapi ada kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ya gitu ya. Nah itu kewajibannya mungkin muncul di bulan ke-8 nih karena dia udah mendapatkan akumulasi 56 juta ya. Tapi sebenarnya kalau saya sering lihat itu sebenarnya sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan ketika mereka menerima lowongan kerja itu kan syarat NPWP. Bahkan dulu banyak sekali pendaftaran anak-anak baru lulus sekolah itu langsung minta NPWP gitu ya. Dan ditolak oleh KPP. Karena belum memenuhi syarat objektif ya, Bang. Kenapa, Bang? Umurnya masih di bawah 18 tahun. Oh, gitu ya. Makanya saya sampaikan bahwa sebenarnya pemberi kerja itu tidak itu menjadi suatu default. Mereka sudah ngurus semua, nggak diterima juga kerja. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan suatu yang ini ya. Jadi ketika dia sudah punya penghasilan di atas PTKP ya barulah mereka miliki. Seharusnya gitu ya, kalau mau diluruskan lagi seharusnya ketika dia baru punya penghasilan di atas PTKP barulah punya kewajiban punya NPWP. Mestinya begitu ya. Bukan syarat di lowongannya mestinya, Bang ya. Punya NPWP gitu kan. Buru-buru mereka kan itu dia. Itu ngurus SIM aja belum bisa kali, Bang ya. Apa? Ngurus SIM aja belum bisa kali ya. Oke nih. Nah, ini kan tadi kita ngomongin dari pendaftarannya ya. Pendaftaran bisa lewat online, lewat pihak ketiga, bisa juga langsung datang ke KPP atau pakai pos masih bisa. Nah, selanjutnya setelah registrasi kan mungkin terjadi perubahan data nih, Mas Bambang. Apakah berubah juga misalnya tadi seperti yang Bang Doli sampaikan tadi, misalkan ada orang dari Mimika tadi KTP-nya masih sono nih. Terus kan mungkin dia sudah punya rumah di sini, tinggal di sini, dia pengen KTP-nya udah ganti ke sini. Nah, kan mesti perubahan data nih Mas Bambang. Nah, seperti apa nih? Apakah sama dengan sebelumnya atau gimana? Ya untuk perubahan data ya sekarang kalau perubahan data itu kan melalui permohonan ya di loket ya Mas Eva. Ke loket. Ya. Kalau ke depannya ya itu salurannya seperti saluran pendaftaran tadi. Melalui portal wajib pajak, kontak center, sama aplikasi lain yang terintegrasi dengan DJP ataupun bisa datang langsung ke KPP mana saja dan melalui pos seperti itu. Jadi memang kedepannya ini akan sangat memudahkan nih kalau pajak untuk melakukan layanan di perpajakan ini di DJP ini lah seperti tadi ya pendaftaran NPWP maupun perubahan data. Terutama untuk terkait registrasi ini jadi mudah gitu ya, pendaftaran bisa pakai online, kemudian perubahan data juga online. Kita ini termasuk pemindahan KPP online juga berarti ya? Iya, nanti kan otomatis nanti di akunnya akan berubah, nanti kamu terdaftarnya jadi di Jakarta gitu ya? Iya, berarti jadi kan kalau untuk misalkan ada perubahan data yang ternyata itu merubah wilayah kerja KPP yang sebelumnya, ya berarti nanti perubahan data itu sekaligus mengajukan permohonan pemindahan WP-nya ya, kecuali untuk KPP yang diatur khusus nih Mas Elvan, seperti di Badora ini gitu ya? Badora ini diatur khusus ataupun LTO ataupun Maja itu kan yang berhak memindahkan itu adalah kantor pusat nih. Jadi kalau misalkan ada kawan pajak yang terdaftar di Badora ternyata pindah nih melakukan perubahan data keluar dari Jakarta nih, ya kita akan merubah datanya tersebut sesuai dengan kondisi sebelumnya. Tapi untuk pemindahannya itu kita menunggu nih. Jadi dari perubahan data itu nanti kita usulkan untuk pindah gitu ya. Dipindah karena memang wilayah domisili atau tempat kedudukan wajib pajaknya ini sudah bukan di wilayah KPP Badora lagi. Ya. Termasuk
Ini yang selanjutnya termasuk tadi perubahan terminologi nih dari non efektif menjadi non aktif. Nah, ini termasuk itu juga nanti bisa disampaikan lewat online juga nih berarti Mas Bambang ya. Ya lewat konteks tadi. Iya. Mas Evan. Misalnya ini orang pribadi tiba-tiba dia karyawan nih Bang ya, tahu-tahu dia dapat kontrak dari perusahaan luar negeri. Nah, 3 tahun misalnya kontrak, kan dia kan menjadi kalau istilahnya kan kewajiban menjadi subjek pajak luar negeri nih karena lebih dari 183 hari. Nah, ini termasuk yang itu juga bisa disampaikan lewat konteks tadi gitu kira-kira ya. Iya. Perubahannya. Ya pastinya lah, ya pastinya mereka mengajukan. Kalau kan gini Mas ya, kalau untuk apa tadi terminologi NE menjadi NA. NA ya. Ini kan kalau untuk batas waktu keputusannya itu kan tetap sama ya, 5 hari kerja. 5 hari ya, kerja. 5 hari kerja. Nah, yang sering bersoal ini kan sebenarnya yang instansi pemerintah tadi ya. Instansi pemerintah termasuk juga yang dia meninggalkan Indonesia menjadi subjek pajak luar negeri. Nah ini juga banyak nih. Apakah mereka mengajukan NE saja, non aktif saja, atau penghapusan kan begitu ya? Iya. Itu pilihan juga ya. Betul. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang memang kita lagi mau cari bercita-cita kaya dan kita bekerja di luar, ya kita pastinya non aktif aja deh. Karena kan kita pasti akan kembali ke tanah air, pasti akan kembali ke lagi sini. Ya. Nah, bagaimana dengan subjek pajak orang asing nih? WNA, orang asing. WNA yang di tempat kita ini. Iya, ekspatriat lah Bang. Ekspatriat segala macam. Kemudian kembali ke negaranya Ya gitu. mereka tentunya kalau memang tidak akan kembali lagi ke Indonesia, ya mereka lebih bagus menghapus. Penghapusan NPWP. Cuma memang ini sih tambahan saja ya, Iya. di sini. Mereka sebaiknya memasukkan 2 hal, ya penghapusan dan non-aktif. Non-aktif berarti nanti ya. Karena kan penghapusan ini kan need time ya. Ya ada proses Ada pemeriksaan proses lah panjang. ya. Sementara mungkin lintas tahun dan mereka harus melakukan kewajiban perpajakannya, tapi dengan non-aktif mereka tidak ada lagi sanksi mengenai SPP. Kalau nggak lapor gitu ya. Kalau tidak lapor. Nah itu yang kalau untuk yang instansi pemerintah ya sama ya. Jadi instansi pemerintah itu juga bisa nonaktif ya ketika mereka sudah selesai misalnya ya. Kan tadi ada sub tim ya namanya ya. Ada subtim atau misalnya kayak sekarang tuh ganti kementerian atau pada penambahan kementerian gitu Bang ya kira-kira ya. Nomenklatur juga. Ada perubahan nomenklatur, ada perubahan data maupun nanti misalkan di delete ya silakan penghapusan atau nonaktif gitu kira-kira ya. Oke, nah selanjutnya kalau ngomongin registrasi tidak terlepas dari pengusaha kena pajak PKP nih Bang. Nah ini sepertinya ada perubahan juga nih terkait PKP ini Bang. Seperti apa nih perubahannya? Ya ini menarik ya. Kalau yang berjalan sekarang ini kan sebagaimana kita ketahui tahapannya adalah wajib pajak mengajukan permohonan untuk digugat sebagai PKP. Nah ini DJP, ini kita kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang. DJP akan menjawab 1 hari kerja, maka terpenuhilah dia dikasih SK pengukuhan kena pajak. Surat pengukuhan SKP, PKP. SK surat keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak. SK PKP ya. Nah, setelah mereka memiliki SK PKP tadi, mereka mengajukan Aktivasi akun. Permohonan juga. Permohonan aktivasi akun, dan ini prosesnya 10 hari kerja. Prosesnya seperti apa? Maka ada kunjungan. Ya, kunjungan dari petugas pajak untuk melihat eksistensi dari PKP ini tadi. PKP ini apakah lokasinya ada, apakah dunia sewa atau apa aktivitas segala macam. Maka setelah 10 hari, dalam proses 10 hari itu dikeluarkanlah akunnya tadi ya. Akun tadi. Tapi dia sudah PKP nih, sebelum 10 hari tadi dia sudah PKP. Tapi ada proses tiba-tiba kalau ditolak bagaimana? Nah ini lain persoalan lah ya. Kita yang ngurus saja dikabulkan. Maka mereka kamu ketawa ya. Nah terus mereka mengajukan apa namanya sertal ya. Ya. Nah itu kondisi yang sebelumnya. Sekarang. Kondisi sekarang. Nah kalau nanti di konteks tadi bagaimana? Gimana Bang? Tentunya pasti lebih praktis dong ya. Seharusnya. Tahapannya lebih praktis. Mereka hanya mengajukan 1 kali permohonan. Ya 1 kali permohonan itu apa? Permohonan pengukuhan PKP. Nanti prosesnya akan dilakukan penelitian terhadap dokumen dan kegiatan usaha. Ya. Jadi ini satu paket ya. Satu paket. Tidak Perlu 2 kali ya, nggak perlu 2 kali ya. Nah ini akan berjalan terus nih.
satu hari keluar SK PKP lalu Surat bang, Surat keterangan permohonan PKP. keterangan, lalu proses berjalan maka keluarlah yang namanya akun. Jadi bisa akses faktur pajak. Mungkin seperti ini ya kalau sebelumnya. mungkin. Kalau sebelumnya itu si pengusaha kena pajak ini ya sudah lewat threshold, dia daftar satu hari dapat surat pengukuhan nih, Oke, gitu ya. langsung dapat ya. Langsung dapat nih surat pengukuhannya. Kemudian dia dari pihak DJP nih dari KPP lakukan penelitian verifikasi lapangan lah ya untuk ngecek bahwa oke, ini ada kegiatannya, baru diberikan akun PKP, termasuk nanti mungkin sertifikat elektroniknya untuk dapat mengakses dan membuat fakturnya nih bang, Oke, kira-kira ya. Nah betul. nantinya ke depannya jadi wajib pajak tinggal akses Cortex-nya nih. Kan ini pasti sudah punya NPWP nih, gitu ya. Tinggal akses Cortex-nya, ajukan sebagai PKP. Nah kemudian nanti dia di satu hari kerja atau di hari kerja yang sama itu dia akan mendapatkan surat keterangan permohonan nih. Baru di situ dari pihak KPP melakukan penelitian dokumen dan penelitian kegiatan usaha selama 10 hari, barulah si teman-teman PKP tadi ini baru bisa membuat faktur pajak lewat Cortex juga gitu loh. Jadi tidak ada lagi permohonan 2 kali gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Cuman mungkin kalau misalkan kita bicara cut off-nya sih, kalau kita kembali ke PMK 81 dia cut off-nya tetap di, kalau yang sebelumnya kan dia cut off sebagai PKP itu sudah diberikan di satu hari itu bang ya. Artinya dia sudah PKP di tanggal dia dapat SPPKP. Cuma nantinya dia baru resmi mungkin ya, resmi menjadi PKP adalah ketika si penelitian tadi dia sudah selesai gitu bang. Ya. Jadi ada perubahan paradigma lah ya. Betul. Kalau sebelumnya SKP PKP keluar satu hari setelah diajukan permohonan, sementara dia belum bisa melakukan Jangan ngapa-ngapain sebenarnya. karena mereka dia belum punya Akun PKP tadi. Karena ini memerlukan proses dan bisa saja ditolak kan begitu. Bisa ya? jadi ditolak gitu. Jadi artinya kalau sekarang nanti mungkin lebih memberikan kepastian hukum. Betul. Gitu bang ya. Artinya sebelum Anda bisa akses akun PKP ya Anda belum PKP gitu loh. Sebelum Anda bisa buat faktur pajak Anda belum PKP gitu Ya, bang. artinya sanksi pun ada di sini. Betul. SK PKP, SK sebagai PKP ternyata tidak ada, tapi ini sudah masuk argo jalan ya. Iya. Bisa jadi diterbitkan dia. Kan begitu ya, Iya, sekarang iya. SK kamu kan sudah PKP nih. Nah, itu loh. Tanya belum. Betul. Jadi ini kepastian hukumnya nanti keluar setelah di konteks ini enak ya. Lebih enak. Jadi artinya si teman-teman PKP nggak perlu khawatir lagi kapan nih saya jadi PKP gitu loh. Nah, nantinya nunggu kalau misalkan Anda sudah bisa, teman-teman bisa akses faktur pajak, nah situ baru di situ, oh di tanggal inilah saya jadi PKP, Ya, gitu kurang praktis lebih. lah. Ini mau lanjut apa lagi nih Mas Bambang, ada yang mau ditambahkan Mungkin lagi? ada sedikit tambahan untuk Boleh, PKP boleh, ya. boleh. Misalkan kalau kalian pajak ini ternyata tempat usahanya nih memakai kantor virtual nih mas ya. Virtual office ya kan sekarang lagi banyak yang lagi marah. Iya. Untuk pengajuan pengukuhan PKP ini ada syarat tambahan nih Mas Evan. Jadi untuk si pengusaha ini kantor virtual ini harus menyertakan dokumen nih yang menyatakan tempat kegiatan usaha dan tempat yang sebenarnya. Sebenarnya ya. Jadi misalkan alamatnya tadi di virtual office, ternyata dia ada di tempat lain yang kegiatannya mungkin gitu ya. daerahnya agak susah diakses atau bagaimana Iya. Jadi itu nanti si virtual office itu kayak mana sih? Virtual Gimana, office Mas? jadi misalkan Bang Doli punya perusahaan tapi didaftarkannya di kantor yang memang aksesnya mudah dan Oke lah. gampang di sini. Berarti saya nih punya usaha nih di rumah saya. Di mana? Lalu saya ingin ini go internasional atau go public, saya buka di Tamrin. Nah, Di ya. bertingkat itu saya sewa lah virtual office. Nah. Jadi saya ketemu klien saya di sana. Di situ. Jadi itu kantor saya lah. Betul. Ya. Artinya berarti harus ada kontrak dong ya. Ada kontraknya, jadi memang harus ada dokumen yang menunjukkan adanya kontrak perjanjian ataupun dokumen sejenisnya Bang. Antara saya dengan Si pemilik penyedia. dengan ada penyedia tadi. Iya. Kalau konsepnya kan virtual office memang nggak ada kantornya ya Bang ya, virtual ya. Jadi memang Iya. kalau ada perlu aja pembeli Baru datang datang ke ke sana. di Iya. kantornya gitu kan. Nanti si penyedia tempatnya itu menyediakan. Oh ruangan artinya khusus. berarti kalau saya misalnya nyewa ruangan di Tamrin sana itu ada space waktu setahun begitu ya? Mestinya gitu bang. Atau kayak PO Box gitu gimana sih? Jadi kalau yang saya pahami ya Bang, jadi dia kayak menyediakan
Ruang pertemuan. Jadi papan namanya misalnya PT-nya Bang Doli itu di Oh, ada di di situ, situ. di situ alamatnya di situ. Padahal secara fisik nggak di situ, Bang. Di Oke. rumah, ternyata di rumah kan. Tapi kan ketika saya bertemu klien, saya appointment ketemu di sana. Bisa saja. Jadi ini kan cuma disediakan satu ruangan nih khusus buat appointment kalau ada kegiatan. Berarti memang syaratnya itu saya harus punya perjanjian ya, atau bersama kontrak. ya. Iya. Ini salah satu penyesuaian juga nih berarti ya. Penyesuaian. Karena sebelumnya kan nggak diatur nih terkait virtual office Iya, gitu betul ya. sekali. Sekarang diatur, tapi memang lebih detail dengan syarat-syarat. Ini yang utamanya adalah si pemilik virtual office tadi juga harus PKP gitu Bang. Kalau misalkan nanti kita cek di Gitu ya? PMK 81, iya. Memang kegiatannya adalah menyewa virtual office gitu Bang, harus ditunjukkan nanti seperti itu. Jadi kurang lebih seperti mungkin tambahannya Mas Bambang ya. Jadi mengingat waktu nih kawan pajak semua, jadi bisa disimpulkan bahwa nanti ke depannya proses registrasi ini akan menjadi lebih mudah dan berkepastian hukum. Ya. Gitu ya, artinya Sesuai semangatnya. semangatnya kan itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Cuman memang kendalanya mungkin kendala sinyal gitu Bang ya. Tapi tetap kita buka opsi manual. Termasuk PKP pun ya silakan bisa datang ke KPP. Borderless juga nggak kalau PKP Mas Bambang? Borderless ya. Ya sama lah. Borderless juga. Semua dibuka ruang itu. Dibuka ruang untuk pendaftaran di KPP mana saja terdekat. Cuma nanti tetap terdaftar PKP-nya di KPP domisili, di KPP tempat Anda di kawan pajak ini diadministrasikan gitu ya. Dan nanti yang melakukan penelitian pun ya KPP sana. Yes, gitu. Jadi gitu kawan pajak ya. Mudah-mudahan ini dapat mencerahkan wajib pajak. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan, masih ragu-ragu terkait nanti Kortex maupun PMK 81 terkait registrasi ini, kawan pajak jangan ragu untuk menghubungi helpdesk KPP masing-masing nih. Ya, kalau di KPP Badora silakan menghubungi di nomor 08 111 033 0053 gitu Apa ya. Tiap hari soalnya buat kita pegang itu Bang. Nah, juga kawan pajak untuk info-info terupdate terutama terkait Kortex ini yang akan launching di tahun 2025 nih, kawan pajak jangan lupa follow sosial media KPP Badora ya, di Instagram ada, di YouTube-nya ada, kemudian di Facebook ada, di X Twitter juga ada gitu Bang ya. Lengkap semuanya. Lengkap semuanya, silakan kawan pajak. Oke. Kita cukupkan pembahasan hari ini kawan pajak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kegiatan edukasi perpajakan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kawan pajak semua.